warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meta Dwi Aprianti. Saya dosen tetap Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya adalah dosen praktisi karena saya bekerja di pasar modal Indonesia. Jadi, saya mengajarkan mata kuliah pasar uang, pasar modal, manajemen investasi, dan beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan konsentrasi keuangan dan investasi. Meskipun saya adalah dosen konsentrasi keuangan dan investasi, saya juga meningkatkan skill dan kemampuan diri saya dengan mengikuti berbagai uji kompetensi. Contohnya, pemasar dan sumber daya manusia. Dengan meningkatkan uji kompetensi diri, saya yakin itu akan sangat berguna bagi saya dalam hal mengajar di kelas dan berhubungan dengan masyarakat pada umumnya. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal PDD UKTPT bidang pengajaran dengan pendekatan DAI atau Delivery Interaction and Assessment. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu pasar uang dan pasar modal. Mata kuliah ini berjumlah 2 SKS dan biasanya ada di semester ganjil, yaitu semester 5. Dalam mata kuliah ini menjelaskan tentang pengetahuan dasar tentang pasar modal, pasar keuangan, yaitu meliputi tentang kelembagaan, karakteristik pasar, instrumen pasar keuangan, serta peran pemerintah dalam pasar uang dan pasar modal. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami dan memiliki wawasan tentang sejarah pasar modal, instrumen pasar uang dan pasar modal, portofolionya, serta bagaimana cara mengelola investasi di pasar modal Indonesia. Dalam mata kuliah pasar uang pasar modal terdiri dari 14 pertemuan, yaitu pertemuan pertama biasanya saya akan menjelaskan tentang tata tertib perkuliahan dan membuat kelompok kerja. Tujuannya untuk mempelajari pasar uang dan pasar modal secara lebih detail pastinya. Penilaian terdiri dari beberapa indikator dan komponen. Indikatornya adalah ketepatan pemahaman tujuan pembelajaran dan berkomunikasi hasil belajar. Selanjutnya komponennya adalah partisipasi, forum diskusi, dan perkenalan. Nah, interaksi visual, forum diskusi itu biasanya memperkenalkan tentang silabus yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Di minggu kedua dan minggu ketiga akan menjelaskan tentang ketepatan pemahaman dan analisis saham dan nilai saham serta pengetahuan tentang efek. Di video nanti saya akan menjelaskan tentang instrumen pasar uang, yaitu saham. Selanjutnya, capaian pembelajaran mata kuliah 4 dan 5 yaitu mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang reksadana dan sukuk, retail, serta obligasi. Di sini ketepatan pemahaman dan ketajaman analisis reksadana dan sukuk dan retail obligasi itu sangat diperlukan mahasiswa dalam memahami mata kuliah ini. Capaian pembelajaran mata kuliah 6 dan 7 adalah mahasiswa dapat memahami, menghitung, dan menganalisis return dan risiko aktivitas tunggal serta return dan risiko portofolio. Biasanya saya ingin sekali mahasiswa itu ketepatan pemahaman, ketajaman analisis return dan risiko aktiva tunggal serta return dan risiko portofolio harus paham, minimal mengerti step-stepnya dalam mengelola portofolio di investasi keuangan. Capaian pembelajaran mata kuliah 8 dan 9
mahasiswa dapat memahami, menjelaskan, dan menganalisis model indeks tunggal serta bisa menghitung beta disesuaikan dan beta untuk pasar modal berkembang. Inginnya saya sih kesesuaian memilih metode pengelolaan data, ketepatan dan ketelitian, pengelolaan ketepatan dan membangun informasi dalam ketajaman analisis data. Mahasiswa minimal menguasai agar ia bisa dan mampu mengolah portofolio. Capaian pembelajaran mata kuliah 10 yaitu mahasiswa dapat memahami, menghitung, menganalisis kapital aset, dan pastinya kesesuaian memilih metode pengelolaan data, ketepatan dan ketelitian pengelolaan, ketepatan dan ketajaman analisis data. Capaian pembelajaran mata kuliah 11, mahasiswa dapat memahami, menghitung, menganalisis efisiensi pasar, yaitu ketepatan, kesesuaian, ketelitian, dan ketajaman dalam mengelola dan menganalisis data portofolio efisiensi pasar. Nah, biasanya di pertemuan 11 saya lebih menajarkan tentang forum diskusi antar kelompok agar keterbukaan informasi dan mereka saling berdiskusi itu sangat diperlukan. Capaian pembelajaran mata kuliah ke-12 adalah mahasiswa dapat memahami, menjelaskan, menghitung, menganalisis, dan menentukan harga opsi. Opsi terdiri dari opsi beli, opsi call, opsi jual, option put, penilaian opsi, beli dengan model, black call, atau penilaian opsi jual dengan model beberapa, serta memahami beberapa faktor yang mempengaruhi opsi tersebut. Capaian pembelajaran mata kuliah ke-13 adalah mengidentifikasikan pasar modal syariah melalui studi return and prestasi. Nah, biasanya kita akan membahas tentang pasar modal secara garis besarnya dan skup di dalamnya, tentang instrumen di dalamnya, yaitu ada sukuk, reksadana syariah, ada beberapa instrumen lain yang memang harus masuk ke dalam basis syariah. Capaian pembelajaran mata kuliah ke-14 menjelang UAS yaitu mahasiswa memahami dan memiliki wawasan tentang mekanisme transaksi yang terjadi di pasar modal, terutama di Bursa Efek Indonesia, yang banyak pergeseran diantaranya, yaitu dulu mungkin masih ada floor. Kalau sekarang dengan teknologi yang tinggi, transaksi bisa dilakukan di berbagai media, bisa via handphone, laptop, atau media lainnya. Jadi teknologi menentukan investasi kita sendiri. Literatur yang saya gunakan yaitu yang utama adalah Hartono Yugianto tahun 2015, yaitu tentang teori portofolio dan analisis investasi. Yang kedua adalah John Charles di 2007 tentang investment analysis and management. Selanjutnya yaitu Nurul Huda Mustafa tentang investasi pasar modal Indonesia. Selain buku-buku tersebut, biasanya saya juga memiliki atau dibahas atau dibantu dengan beberapa jurnal, yaitu tentang analisis investasi dan pasar modal, dan biasanya saya akan kombinasikan dengan modul buku yang saya telah buat dengan beberapa dosen serumpun. Komunikasi yang saya gunakan yaitu Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan WhatsApp. Di Google Classroom, saya akan menjabarkan mata kuliah yaitu absensi, tugas-tugas, upload UTS dan UAS yang akan dijadikan media pembelajaran ke depannya. Selain UTS dan UAS, tugas individu dan kelompok,
Penilaian selanjutnya yaitu keaktifan mahasiswa dan skill, knowledge, dan attitude. Karena saya rasa attitude juga berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa ke depannya. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan memenuhi informasi untuk proses pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau dikenal PDD UK EPP bidang pengajaran. Dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, sebelum saya mulai perkuliahan nih, saya mau tanya dulu dengan kalian nih. Ada yang mulai berinvestasi di sini? Ada nggak yang apa? Siapa? Ayo, silakan. Asri, Bu. Asri, apa Asri? Investasinya? Ini Bu, deposito. Oke, deposito. Berarti instrumen pasar uang. Jangka waktunya berapa lama Asri? Sebulan, 3 bulan, 6 bulan? Saya setahun, Bu. 12 bulan. Setahun. Oke. Thank you Asri. Oke, terima kasih. Salah satu instrumen investasi yaitu saham. Nanti kita bahas, selain saham itu ada obligasi retail Indonesia atau ORI. Saham itu adalah modal seseorang dalam bentuk badan hukum. Nah, biasanya ini di perusahaan perseroan terbatas. Nah, untuk orang yang mempunyai saham itu bisa beli di saham tuh keikutsertaannya bisa di Bursa Efek Indonesia. Di sini ada yang online trading di perusahaan sekuritas mana yang ada di handphone atau di laptop? Yang pernah coba? Seperti saya ini? Belum, Bu. Siapa? Bayu di mana yuk? Ya pernah di Indodax, Bu. Transaksinya saham apa? Termodal, Bu. Apa? Basisnya apa? Perbankan. Sahamnya apa yang biasa di tradingin? Koin, Bu. Oke, Crypto, saya lanjut ya. ya. Oke, thank you Bayu. Oke, kita akan bahas tentang saham di sini. Kalau kalian ke Bursa Efek Indonesia dulunya memang ada tempat trading, yaitu broker yang sebagai pelentara broker dealer untuk transaksi. Tapi semenjak tahun 2000-an itu broker dealer yang ada di floor itu sudah ditiadakan. Yang ada sekarang transaksi online. Jadi kalaupun kalian visit ke Bursa Efek Indonesia itu adanya galeri investasi. Tidak ada lagi broker yang perorangan yang memang standby di sana. Jadi hanya sebagai tempat pengetahuan untuk kalian, oh ini loh Bursa Saham Indonesia, oh ini sejarahnya, di situ ada struktur organisasi, semua teknologinya udah tinggi, jadi nggak perlu floor. Jadi kalau orang berinvestasi tinggal buka rekening di broker dealer, deposit, sekarang 100.000 itu udah bisa buka akun untuk transaksi saham. Nah, Bursa Efek Indonesia melambangkan pengenalan tentang saham itu dengan logo seperti ini, yang dilihat di monitor yaitu Yuk Nabung Saham. Kenapa sih dulu disebut, maksudnya bukannya dulu, sekarang itu yuk nabung saham, karena saham-saham dulunya itu identik dengan investasi yang mahal, investasi yang untuk menengah ke atas. Dengan konsep yuk nabung saham, pemerintah itu menggalakkan saham itu bisa kok buat investasi menengah ke bawah. Dengan 100.000 bisa buka saham, akun saham di beberapa sekuritas. Terus bagaimana cara nabungnya atau bertransaksi di pasar modal? Setelah kalian buka akun di broker, kalian akan punya akun, itu namanya transaksi yang dananya dimasukin ke sana, dan kalian tinggal pilih aja saham yang kinerjanya terbaik. Perusahaan yang memiliki kinerja terbaik biasanya ciri-cirinya likuiditasnya bagus, terus laporan keuangan juga bagus. Bahkan ada beberapa perusahaan yang memang masuk kategori LQ45. LQ45 itu apa sih? LQ45 adalah perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang bagus, likuiditas yang bagus, dan di saat rapat umum pemegang saham, mereka biasanya mengumumkan kalau mereka akan memberikan dividen. Kalau dividen itu ada yang tahu nggak? Dividen itu apa? Pemegang saham. Kayak keuntungan itu. Iya. Keuntungan bisa. Ini contoh kartu KSEI yang saya punya. Jadi kalau kalian berinvestasi, kalian harus tahu dulu lembaganya siapa nih yang lembaga penjamin. Karena banyak sekarang investasi yang hanya memikirkan keuntungan tanpa memikirkan risiko yang ada. Akibatnya apa? Akibatnya keuntungan sesaat kalau udah bisa untung. Yang ada tabungan, simpanan kalian itu terkuras habis. Kasusnya yang sering ada di TV, wow murah banget. Nah itu beberapa kasus yang ketipu dengan iming-iming return yang tinggi. Padahal hukumnya di mana suatu investasi menawarkan keuntungan yang tinggi, disitulah adanya resiko yang tinggi pula. Jadi antara resiko dan return itu biasanya searah.
berbanding sama. Jadi kalau misalnya risikonya tinggi, keuntungan juga tinggi. Tapi kalau keuntungannya rendah, ya biasanya risikonya juga rendah pula. Jadi apa yang harus dilakukannya? Pertama, kalian ingin melakukan investasi, tahu dulu nih lembaga penjaminnya aman enggak. Karena percuma kalian berinvestasi kalau nggak aman. Kalian niatnya mengembangkan uang kalian dengan cara yang baik dan benar, tiba-tiba apa yang kalian tanam ternyata bukannya untung, rugi, bahkan duitnya hilang. Mau nggak seperti itu? Nggak mau dong. Nah, itulah istilahnya butuh pengetahuan tentang pengelolaan investasi. Investasi bisa dilakukan dimanapun dengan instrumen apapun, salah satunya saham. Kalau ada yang senang investasi di emas, saya sarankan untuk membeli logam mulia. Oke, ini contoh kartu akses yang saya punya. Ini pertanda saya adalah investor yang memiliki account di Bursa Efek Indonesia untuk bertransaksi di pasar modal, baik itu reksadana maupun saham seperti ini. Jadi ada ID ini bisa dicek. Oh, Meta Dwi Aprianti ini punya apa aja nih? Oh, portofolionya apa aja nih? Ini bisa dicek. Jadi bisa ketahuan. Untuk apa? Keamanan. Jadi investor kalau di pasar modal kan nggak ada buku tabungan, kecuali misalnya kalau deposito asli dia punya bilet deposito, tapi kalau di pasar modal hanya memiliki kartu akses SEI, jadi bisa lihat portofolionya apa aja seperti itu. Apa sih keuntungannya biar kalian semangat nabung saham? Satu, dividen. Yang tadi dibilang dividen adalah keuntungan. Ya, dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan. Itu ada namanya dividen saham sama dividen tunai. Kalau dividen saham berarti perusahaan itu memberikan secara gratis saham-saham dengan jumlah lot tertentu, pembagiannya sesuai dengan jumlah yang kita miliki sebelumnya. Dan jadi rasionya sudah dihitung. Begitu juga dividen tunai. Kalau dividen tunai biasanya per berapa mereka umumin, misalnya per 200 per satu lembar, tinggal dikalikan aja 200 rupiah. Saya misalnya punya 100 lot, tinggal dikalikan aja 200 dikali 200 lot. Itu yang akan saya terima secara otomatis untuk rekening transaksi saham. Nah, kalau capital gain adalah selisih antara jual dan beli. Ketika contoh misalnya saya beli pegas di harga 2.000. Saya beli misalnya 10 lot. Boleh kita hitung-hitung sedikit sebentar? Kalau satu lot itu berapa lembar saham ya? Ada yang tahu nggak? 100, Bu. Lembar, Bu. Siapa tuh yang jawab? Listia ya? Listia, ingetin saya nanti. Saya catat namanya buat tambahan poin dinilai. Iya, Bu. Japri saya ya, nanti saya catat namanya. Oke, jadi satu lot itu 100 lembar saham. Oke, kita hitung-hitung nih. Kalau saya dapat beli pegas di harga 2.000 rupiah, harganya 2.000 nih. Saya punya 10 lot. Berarti hitungannya 2.000 dikali 10 lot dikali 100 lembar saham. Berapa yang harus saya setorkan untuk transaksi saham? 2 juta. 2 juta. Oke, Yoga, thank you. Yoga juga dicatat untuk dapat nilai. 2 juta ini adalah dana yang harus dikeluarkan. Tapi jangan lupa, ketika transaksi saham, itu ada yang namanya transaksi fee beli dan fee jual. Fee beli berarti 2 juta ini akan ditambahkan fee-nya. Fee-nya itu kisaran 0,25 sampai 0,3. Fee itu tergantung dari kesepakatan. Jadi nggak semua sama. Contohnya mungkin kayak sejenis biaya administrasi ya. Jadi setiap bank itu kan administrasinya beda-beda ya. Kalau di pasar modal itu fee jual, fee beli. Kalau di bank ada yang fee-nya ada yang administrasinya 5.000, ada administrasinya 7.500, ada yang 10.000. Begitu juga dengan fee jual dan fee beli. Jadi broker itu beda-beda memberikan fee jual, fee belinya seperti itu. Oke, kita hitunglah kalau misalnya ditambah fee-nya itu 0,25%. Berarti yang harus disetorkan Meta secara untuk belinya aja itu 2.005.000 rupiah. Udah termasuk beli saham 10 lot plus biaya fee belinya. Nah, kalau Meta jual, kalau saya jual pegas harga 2.000, terus tiba-tiba pegas naik menjadi 3.000 atau naik menjadi 5.000. Oke, misalnya 3.000 lah taruh. Nah, selisih antara 3.000 sama 2.000 itu yang disebut capital gain. Berarti berapa nih? Kalau keuntungannya saya belinya 2.000, jualnya 3.000. Berarti keuntungannya berapa poin? 1.000 dikali 10 dikali 100 lembar saham. Berarti keuntungan saya 1 juta rupiah. Kalau beli dapat fee, dibebankan fee beli, kalau jual dibebankan fee jual. Jadi ada biaya yang dipotong. Jadi 1 juta itu nggak bersih, dipotong biaya juga. Biasanya
3 seperti itu. Jadi nggak bulat 1 juta. Nah, apa yang terjadi ketika saham itu naik tapi kita tidak melakukan action. Jadi kalau misalnya di saham di pasar modal itu belum dikatakan untung, belum dikatakan rugi ketika kita belum melakukan transaksi penjualan atau melakukan action. Jadi kalau misalnya disebut capital gain, kalau misalnya saya modalnya atau beli gas di harga 2.000, di harga 3.000 saya jual, melakukan aksi jual. Nah, itu disebut capital gain. Jadi selisih antara beli dan jual itu disebut capital gain. Next, apa yang terjadi kalau misalnya kebalikan dari keuntungannya itu kita mengalami kerugian atau next slide, berarti kita mengalami risiko. Risikonya apa? Capital loss tadi, capital gain berarti keuntungan. Terus kalau capital loss apa? Capital loss itu berarti kebalikannya, kerugian yang dilakukan atau yang terjadi jika kita salah melakukan strategi. Sebenarnya bisa nggak sih capital loss ini dihindari? Bisa. Apa yang harus dilakukan? Satu, gunakan dana yang kita berburu. Kalau misalnya uang 1 juta itu uang 1 juta atau uang 2 juta ini yang nganggur. Dalam artian bukan uang buat transportasi, bukan uang makan, bukan uang dana itu dikhususkan untuk investasi. Nggak terlalu buru-buru dalam melakukan kegiatan tindakan yang harus direncanakan secara matang. Dalam artian gini, kalau kita kan kalau di saham itu ada yang namanya T+2. T+2 yaitu kalau transaksi hari Rabu, misalnya saya beli pegas di hari Rabu di 2.000, di harga 2.000 10 lot. Berarti maksimal saya harus deposit dana itu di hari Jumat. Jadi 2 hari T+2. Rabu, Kamis, Jumat. Rabu, Kamis, Jumat. Saya harus deposit dana dari pembelian pegas yang saya beli. Terus begitu juga jual. Kalau misalnya saya melakukan transaksi penjualan, yang harus saya lakukan adalah saya terima di hari misalnya Jumat, saya terima di hari Selasa. Sabtu Minggu nggak dihitung. T+2 hari kerja. Jadi kalau misalnya kita transaksinya di hari Jumat, baik beli maupun jual, batas penerimaan atau pembayaran itu di hari Rabu. Seperti itu. Oke. 1, gunakan idle money. Idle money itu apa? Dana nganggur, dana investasi. Karena nggak keburu-buru nih. Misalnya, kalau misalnya Yoga melakukan transaksi beli saham, tapi itu dana biaya kuliah, misalnya itu dana bayar semesteran, ada dana uang semesteran di situ. Nah, ternyata sahamnya turun. Aduh, dan duitnya mau dipakai. Duitnya mau bayar uang kuliah. Akan bingung, aduh gimana nih? Ya udah deh jual, rugi deh. Yang penting duitnya cair dan Selasa bisa dibayar untuk kuliah. Nah, itu step yang salah sama sekali. Jadi yang harus dilakukan 1, idle money, bukan uang apa-apa. Jadi uang memang yang diperuntukkan untuk investasi. Kedua, gunakan atau biasakan bertransaksi saham-saham yang likuiditasnya bagus. Saham-saham yang LQ45. Bukan saya mengkreditkan saham-saham yang lain ya. Karena kalau tidak memiliki pengetahuan yang baik, biasanya di luar LQ45 atau 100 saham teraktif, itu kalau belum menguasai ilmu basic atau ilmu pengetahuan tentang pasar modal, pastinya banyak terjadi kesalahan dan merasakan kerugian biasanya. Nah, di saham itu kalau misalnya terjadi kita beli di harga 2.000, di harganya 2.000, terus turun jadi 1.000, turun jadi 500. Nah, kalau kita tidak melakukan transaksi jual, itu belum disebut rugi. Begitu juga kebalikannya. Kalau misalnya modalnya di 2.000, tapi wah Meta dengan pede, ini nyampe nih 5.000, saya nggak mau jual deh sebelum 5.000. Wah, didiemin terus naik dari 2.000 ke 3.000 ke 4.000, belum nyampe nih 5.000. Nggak apa-apa, saya tungguin mau 5.000 baru saya jual. Target nih minggu ini 5.000 nih saya mau jual. Ternyata apa yang Meta ekspektasiin tuh untuk harganya 5.000, ternyata nggak nyampe 5.000, udah turun lagi. Turun jadi 1.500. Nah, jadi Meta belum dikatakan untung ketika belum melakukan action penjualan. Begitu juga kebalikannya. Harganya 2.000, turun sampai 500 misalnya. Meta belum melakukan transaksi jual, belum disebut rugi. Yang disebut situasi tersebut adalah portofolionya sedang minus. Portofolio apa? Berarti bagian dari beberapa investasi yang dilakukan. Contohnya misalnya beli saham Pegas, Antam, BBNI, BCA, seperti itu. Jadi portofolionya terdiri dari saham-saham perbankan, dari pertambangan, dari mining, seperti itu. Jadi semuanya dilakukan dengan secara matang atau dilakukan secara terencana. Analisa teknikal. Jadi kalau kalian melakukan transaksi saham itu ada 2 analisa. Analisa fundamental dan analisa teknikal. Analisa fundamental yaitu makro dan mikro yang ada di perusahaan atau di luar perusahaan. Misalnya kalau
Kalau di dalam perusahaan dia untung atau rugi, punya hutang apa enggak, itu biasanya dilihat dari analisa laporan keuangan yang publish setiap 3 bulan, 6 bulan, bahkan setahun sekali jika perusahaan itu memang sudah IPO seperti itu. Jadi mahasiswa bisa tuh melihat kinerjanya. Baik, bisa juga diambil laporan keuangannya untuk dijadikan data untuk diolah untuk skripsinya. Nah, itu karena laporannya dipublish, wajib dipublish. Terus selain fundamental, pengaruhnya dalam ekonomi global juga ada. Apa kebijakannya? Selain di dalam negeri, di luar negeri juga berpengaruh. Kalau di dalam negeri, biasanya kenaikan suku bunga dari BI rate, pemerintah naikin apa nurunin. Nah, itu biasanya ngaruh. Tingkat inflasi, inflasinya berapa? Nilai tukar rupiah terhadap dolar, itu juga fundamental yang sangat berpengaruh tentang kinerja bursa saham di Indonesia. Terus kalau makroekonomi di luar negeri apa aja yang mengaruh? Suku bunga kenaikan yang diumumkan the Fed itu yang ada di Amerika. Terus apalagi? Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, itu ngaruh nggak? Ngaruh. Itu. Jadi meskipun di luar negeri terjadinya, pasti dampaknya akan kita rasakan, terutama di pasar modal pastinya. Selain selain fundamental yang saya jelasin, di bursa untuk melakukan transaksi di saham, biasanya kita mengenal juga analisa teknikal. Teknikal itu ada yang namanya bullish, bearish, support, resisten. Resisten itu ada resisten 1, resisten 2, resisten 3. Nah, kalau nanti belajar lebih dalam, nanti ada nih. Teknikal itu agak lebih ngejelimet, bentuknya grafik tingkatannya. Ada candlestick seperti itu. Ini kita bahas tentang ini aja, pasti secara garis besar. Kalau bullish berarti kata bull yang artinya banteng. Jadi wajar ketika bursa efek Indonesia itu lambangnya apa? Banteng. Kalau di depan itu, kalau kalian masuk ke bursa Indonesia tuh, bursa efek Indonesia bentuknya banteng. Banteng melengkung. Apa itu logonya? Itu kondisi pasar yang sedang mengalami tren naik atau menguat seperti itu. Itu namanya bullish, mengalami pertumbuhan ekonomi. Ini yang selalu kita harapin. Jadi pertumbuhan ekonomi, sektor usaha dan bisnis berkembang, tingkat pendapatan per kapita naik, pertumbuhan laba perusahaan juga meningkat, dan faktor lainnya seperti itu. Nah, sedangkan bearish berarti kebalikannya, kondisi yang sedang mengalami pelemahan atau penurunan yang secara signifikan. Nah, kondisi ini nggak bagus seperti itu. Sedangkan support yaitu batas bawah, support itu jadi tahanan. Akan timbul minat beli yang lebih kuat. Nah, itu biasanya support 1, 2, dan 3. Begitu juga resisten. Kalau resisten itu titik timbul penguatan, minat jual. Jadi kalau resisten 1 nih harusnya dijualnya di sini, seperti itu. Jadi tolak ukur support beli, kalau resisten itu biasanya minat jualnya lebih besar. Di pasar modal apa, Asri? Jual beli surat-surat seperti obligasi, saham, terus reksadana gitu, Bu. Instrumen investasi ya. Iya, instrumen investasi. Ya, boleh. Thank you, Asri. Dan pertanyaan terakhir, pertanyaan kedua nih. Kalau kondisinya kalian mengalami capital loss, berarti kerugian nih, apa yang kalian lakukan? Ayo, silakan. Boleh. Nama Bayu Setiawan, Bu. Bayu, oke. Maaf, Bu, lagi ramai, Bu. Oke. Ya, yuk. Kalau kamu capital loss, apa yang Capital loss kan kamu mengalami penurunan, Bu ya. Ya. Kalau seperti itu berarti kita tidak harus menjual saham kita, Bu, tetapi kita harus membeli saham kembali, Bu. Oke. Dan harga turun itu, Bu. Jadi diapain? Namanya di average ya? Di average ya, Bu. Average, oke. Bisa juga di average. Tapi kalau misalnya turun terus, kalau memang harus dijual itu namanya cut loss. Itu juga nggak apa-apa. Jadi kita harus kita rugi di saham ini yang memang mungkin salah step, tapi kita bisa ambil lagi untuk saham yang lebih baik lagi. Oke, thank you Bayu. Silakan kalau ada yang bertanya. Demikian video pembelajaran dari saya dengan judul instrumen pasar modal di pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.